Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Pak Zubairi Jurban, Ketua Pemeriksa Kesehatan Pilpres 2009-2014. Saya terlebih dulu akan ke rekan Rona Marina yang saat ini sudah berada di gedung KPU. Rona, bagaimana perkembangan di sana? Apakah sudah terlihat tanda-tanda pengumuman hasil tes kesehatan 3 bakal pasangan calon Capres-Cawapres Pilpres 2024 akan dimulai? Ya baik Reno, kami saat ini sudah berpindah ke ruangan yang mana ditujukan untuk konferensi pers terkait dengan pengumuman hasil tes kesehatan dari 3 paslon. Dan saat ini masih detik-detik menjelang untuk diumumkannya hasil tersebut dari RSPAD Gatot Subroto yang nantinya akan masuk bersama dengan pimpinan dan para anggota KPU Republik Indonesia dan akan lewat melalui pintu di sebelah kiri saya saat ini. Dan memang tadi kami mendapatkan sedikit konfirmasi Reno bahwa belum tentu nantinya dari pihak pimpinan KPU ini akan mengumumkan bahwa salah satu atau ketiga paslon ini dinyatakan MS atau TMS, yang mana MS ini maksudnya memenuhi syarat dan TMS ini tidak memenuhi syarat, karena bisa saja TMS atau status MS ini akan diumumkan sebelum nanti KPU akan memberikan pengumuman soal daftar calon tetap di tanggal 13 November 2023 mendatang. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang ketiga paslon dari pasangan Amin, kemudian pasangan Ganjar Mahfud, kemudian pasangan dari Prabowo dan Gibran ini sudah melangsungkan tes kesehatannya. Yang mana pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini merupakan pasangan pertama yang telah melakukan tes kesehatan pada 2 hari pasca mereka mendaftarkan diri ke KPU Republik Indonesia, yakni pada tanggal 21 Oktober 2023. Kemudian sehari setelahnya ini disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang melakukan tes kesehatan pada tanggal 22 Oktober 2023 dan pasangan terakhir yang melakukan tes kesehatan yakni pasangan Prabowo Gibran pada kemarin 26 Oktober 2023. Dan terkait status TMS atau MS ini Reno sebetulnya sudah diatur dalam PKPU yakni pasal 40 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ayat 3 yang mengatakan bahwa sebetulnya KPU ini boleh mengumumkan terkait dengan status dari para paslon, namun tidak boleh membeberkan secara rinci detail-detail terkait dengan kondisi kesehatan para paslon tersebut. Bahkan Komisioner KPU Idam Holik juga mengatakan bahwa memang hasil tes kesehatan dari paslon ini merupakan final, yang mana nanti final ini itu tidak bisa diganggu gugat, dan apabila nanti memang salah satu paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat maka harus segera diganti, dan hal ini juga sudah diatur dalam PKPU. Dan memang sebelumnya ini ketiga paslon ini telah menjalani beberapa tes kesehatan seperti tes jiwa, kemudian tes kesehatan fisik, kemudian tes kesehatan tambahan wajib, yakni seperti tes kesehatan tambahan tes urin dan juga tes darah begitu. Dan yang memakan waktu lama adalah tes kesehatan jiwa, di mana itu memakan waktu sekitar 270-an menit, sedangkan untuk tes fisik dan tes tambahan wajib yang lainnya ini hanya memakan waktu sekitar 20 hingga 45 menitan saja begitu. Demikian sementara Reno, kami saat ini juga masih menantikan bersama-sama nanti hasilnya akan seperti apa dan apa saja yang akan diinformasikan dari pihak RSPAD dan juga pihak KPU, karena informasi sementara yang kami dapatkan adalah nantinya akan ada serah terima dari RSPAD Gatot Subroto terkait dengan dokumen hasil dari tes kesehatan kepada KPU Republik Indonesia. Namun kami belum mengetahui bocorannya terkait nanti apa saja yang akan disampaikan dan siapa saja yang akan menyampaikan hasil dari tes para paslon kemarin. Begitu Reno. Sementara Rona, apakah ada informasi yang sudah Anda dapatkan dalam pengumuman hasil tes kesehatan ini? Apakah hanya dihadiri oleh pihak KPU saja, diumumkan oleh pihak KPU saja, atau juga ada perwakilan dari masing-masing bakal pasangan calon? Ya, baik Reno, terkait nantinya akan dihadiri oleh siapa saja pada pengumuman hasil tes kesehatan bagi para paslon ini, hingga saat ini kami tidak mendapatkan konfirmasi bahwa ada pihak-pihak atau wakil-wakil dari para paslon yang datang ke KPU Republik Indonesia, dan hingga saat ini menurut pantauan kami awak media juga hanya terlihat dari perwakilan RSPAD Gatot Subroto saja dan juga pihak dari KPU Republik Indonesia. Dan tadi memang pihak dari KPU Republik Indonesia ini dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ketika kami bertanya kepada salah satu komisioner yakni Betty Epsilon menyatakan bahwa sejak pukul 9 pagi tadi memang pihak KPU ini sudah melakukan pleno terkait untuk persiapannya menyambut pihak dari RSPAD Gatot Subroto yang akan menyerahkan dokumen-dokumen kepada KPU Republik Indonesia, hingga akhirnya ini nanti sebentar lagi akan diumumkan hasilnya
kepada khalayak banyak. Dan hingga saat ini Reno, kami informasikan kembali bahwa kami belum melihat adanya perwakilan dari masing-masing paslon yang hadir ke KPU untuk menyambut hasil dari tes kesehatan yang hari ini akan diumumkan. Reno. Baik, Rona, terima kasih untuk informasi Anda. Sementara kami akan terus menunggu dimulainya pengumuman hasil tes kesehatan dari 3 bakal pasangan calon Capres-Cawapres di pemilu 2024 mendatang. Rona, nanti kami akan kembali ke Anda. Terima kasih informasinya. Dan pemirsa, sambil menunggu pengumuman hasil tes kesehatan, kita akan kembali berdiskusi dengan Zubairi Jurban, Ketua Pemeriksa Kesehatan Pilpres 2009-2014. Pak Zubairi masih bersama dengan kami? Iya, silakan. Oke, baik. Pak Zubairi, menyambung pertanyaan saya di ujung segmen berikut sebelumnya, mengatakan bahwa saya bertanya begini, ada statement bahwa tidak bisa dilakukan tes kesehatan ulang. Maksudnya ini bagaimana? Apakah tes kesehatan ulang di hari berikutnya atau di hari lain? Atau di saat itu juga, misalkan di saat itu ada hasil yang mungkin kurang meyakinkan, begitu kemudian dilakukan tes ulang lagi di hari itu, bagaimana Pak Zubairi teknisnya? Iya, jadi kesimpulan atau diagnosis itu diambil dengan mempertimbangkan pertama semua data riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, kemudian hasil pemeriksaan fisik dari berbagai macam spesialis tersebut, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak hanya berdasarkan satu tes saja, karena diambil dari keseluruhan, maka kesimpulan bisa lebih tepat. Sehingga sebetulnya dengan tes yang seperti sekarang ini dan tes yang paling tidak tes yang 2009-2014 juga itu tidak akan keliru karena kesimpulan ataupun diagnosis disimpulkan setelah mempertimbangkan, melihat dan mendiskusikan data-data yang ada, tidak hanya yang berasal dari satu tes. Jadi misalnya di ronsen ada, ini jangan-jangan ada TBC atau tidak, nah kemudian ada tes yang lain. Apalagi kalau misalnya ada tes CT scan, itu sudah akan meyakinkan bahwa tes itu lebih tinggi kualitasnya dari ronsen, sehingga langsung ketahuan apa benar ada TB atau tidak. Demikian pula tes yang lain. Jadi karena kesimpulannya diambil dari semua data keseluruhan, tidak hanya berdasarkan satu tes saja, maka hasil tes pemeriksaan calon presiden dan bakal calon presiden ini harusnya sudah tepat, sudah bagus, sudah berarti benar. Riwayat hasil tes kesehatan sebelumnya juga harus diberikan, sudah harus dikantongi oleh tim kesehatan juga untuk dilakukan rangkaian analisis juga, Pak Zubairi? Iya, jadi tadi kan ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ronsen. Nah, anamnesis ini atau wawancara atau interview itu mencakup riwayat penyakit dahulu. Dulu pernah sakit apa, pernah diobati apa, pernah operasi tidak, dan sebagainya. Baik, Pak Zubairi, kalau kita berfokus di kontestasi Pilpres 2024 ini kan ada 3 bakal pasangan calon ya, berarti ada 6 orang di situ ya. Hanya ada satu yang ini juga figur lama, wajah lama, Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2009 juga berkontestasi 2014, 2019. Artinya apakah hasil tes kesehatan di ketiga periode ini milik Pak Prabowo Subianto juga sebaiknya menjadikan salah satu rujukan bagi tim pemeriksa kesehatan atau seperti apa Pak Zubairi, menyambung pernyataan Anda sebelumnya? Iya, menjadi rujukan, tapi bukan satu-satunya yang bisa untuk menyimpulkan. Jadi rujukan ceritanya dahulu kan kesehatan seseorang itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Betul. Jadi riwayat penyakit yang dahulu itu penting banget untuk menyimpulkan kondisi sekarang. Setelah dilengkapi dengan pemeriksaan yang hari ini atau beberapa hari terakhir ini yang amat sangat lengkap. Jadi riwayat penyakit dahulu itu sebagai bahan pertimbangan ya, namun bukan sebagai satu-satunya bahan untuk menyimpulkan. Oke, tapi bobotnya seberapa besar Pak Zubairi untuk berkaca pada hasil pemeriksaan tes kesehatan di periode sebelumnya?
bobotnya semuanya penting, jadi kesimpulan tetap pada pleno. Tapi bobotnya penting, tapi tidak yang terpenting. Jadi tidak hanya ada satu tes yang memastikan, namun harus kesimpulan dari semua jenis tes, kesimpulan dari riwayat penyakit dahulu dan juga riwayat penyakit sekarang. Nah, melihat riwayat penyakit terdahulu atau hasil tes kesehatan yang terdahulu begitu, apakah ketika memang yang bersangkutan, tadi saya sudah katakan Pak Prabowo Subianto berarti satu-satunya pernah maju di pemilu-pemilu sebelumnya ya, sementara 5 nama lainnya belum pernah begitu. Nah, apakah ini berarti kelima nama ini juga sebelum diperiksa tes kesehatannya ini juga harus melampirkan hasil tes periksa kesehatan yang mereka pernah lakukan sebelumnya atau bagaimana Pak Zubairi? Iya, kalau dia tidak membawa, tim akan menanyakan. Kalau sistemnya agak beda-beda. Kalau di Amerika, semua calon justru harus menyampaikan riwayat kesehatannya langsung ke publik. Jadi memang agak beda-beda. Tapi dari kita, waktu itu riwayat penyakit sebelumnya amat sangat penting. Namun sekali lagi, bukan satu-satunya alat untuk menentukan. Karena yang paling penting kan ya kondisi sekarang secara keseluruhan, karena tim ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah seseorang bisa bekerja menjadi pimpinan negara untuk 5 tahun ke depan tanpa disabilitas. Jadi kesimpulannya memang harus mantap, harus benar, tidak bisa bias, tidak hanya berdasarkan satu data saja, harus keseluruhan. Baik, Pak Zubairi, salah satu faktor yang juga menjadi atensi publik adalah terkait dengan independensi ya. Meskipun sudah diklaim bahwa tim dokter ini adalah tim dokter yang independen, bebas dari kepentingan dan sebagainya. Tapi bagaimana proses di dalamnya supaya meyakinkan masyarakat bahwa hasilnya ini benar-benar kredibel, tidak ada titipan kepentingan dari kanan dan kiri. Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Zubairi. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.